Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Rahmawati dari kelas 9C. Saya akan membacakan pidato bertema meneladani akhlak Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kita panjang umur, semoga tidak kufur. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'atnya, hingga kepada umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Dewan Juri, kepada panitia, kepada Ibu Pak Guru, serta kepada teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemuliaan akhlak Rasulullah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesempurnaan yang sangat mulia, sebagai pedoman, sebagai acuan, dan sebagai contoh bagi umatnya. Hadirin rahimakumullah, telah sampaikah kepada kita betapa mulianya akhlak Rasulullah? Bukankah beliau yang menjenguk tetangganya yang membencinya? Bukankah beliau yang menyuapi Yahudi buta yang menghinanya? Bukankah beliau yang meminta kebaikan untuk Taif yang mengusirnya? Lalu mengapa kita lupa? Bukankah Rasulullah mengasihi anak yatim, senang menyambung silaturahim, hormat kepada orang tua, santun dalam berkata, tidak pernah mencaci dan mencela, dan tidak pernah menyimpan dendam? Benar, kata surat Al-Ahzab ayat 21, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang ingin mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia menyebut banyak nama Allah. Hadirin rahimakumullah, sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, seharusnya kita mencontoh apa yang telah ia contohkan kepada umatnya. Tetapi ironis sekali apa yang sedang terjadi sekarang ini. Generasi muda lebih gemar membuat maksiat. Tukang mabok, tukang judi, dan sekarang banyak berita tentang pemerkosaan pada perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Benar sekali perbedaan antara kita dengan Rasulullah hanya dengan kata sedikit saja. Kalau Rasul sedikit makan, kita sedikit makan, betul? Kalau Rasul sedikit baca Quran, kita sedikit baca Quran, betul? Kalau Rasul sedikit bersedekah, kita sedikit sekali bersedekah. Astagfirullahaladzim. Hadirin rahimakumullah, kejadian seperti itu pernah terjadi di zaman Rasulullah yang disebut dengan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan. Namun, kejadian seperti itu berangsur membaik ketika Rasulullah menyampaikan risalahnya. Maka dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Hadirin rahimakumullah, mari kita bersama memperbaiki akhlak kita, melaksanakan apa yang telah Rasulullah contohkan, menjadi umat yang terbaik, dan mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sekian pidato dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya wadin, wassalatu wassalamu ala asrofin anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para dewan juri yang saya hormati, para ibu guru yang saya hormati, dan teman-teman yang dicintai Allah. Perkenalkan, nama saya LB Siti Naila dari kelas 8B. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, saya berterima kasih telah diberi kesempatan untuk berbicara di depan rekan-rekan. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengambil tema tentang meneladani akhlak Rasulullah. Sebelum kita meneladani akhlak Rasulullah, sebaiknya kita mengenal beliau terlebih dahulu dengan membaca Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran banyak keteladanan Rasulullah yang patut kita contoh. Apalagi di zaman sekarang, tema ini sangat penting untuk generasi muda yang kehilangan arah, kemana tujuan hidupnya.
di mana mereka harus mencari panutan atau teladan yang dapat mengantarkan mereka ke tujuan hidupnya. Terlebih kalau mereka jauh dari agama, banyak generasi muda yang masuk terjerumus ke dalam tindakan tindakan negatif seperti narkoba, perkelahian, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi. Generasi muda yang sudah terjerumus masuk ke dalam tindakan-tindakan negatif, maka dia akan hancurlah masa depannya dan akan hancur pula negeri ini. Apakah kita rela negeri ini hancur, teman-teman? Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dirahmati Allah, agar tidak salah arah dalam menentukan hidup dan menghindari dari tindakan negatif, kita perlu meneladani akhlak Rasulullah. Karena beliau adalah suri teladan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Arah dalam menentukan hidup dan menghindari dari tindakan negatif, kita perlu meneladani akhlak Rasulullah. Karena beliau adalah suri teladan bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Sekian uraian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Anda mau ke kolam, jangan pergi di waktu malam. Kalau Anda mengaku Islam, jawab saya membaca salam. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMPN 3 Campaka dan Bapak Ibu guru serta panitia dan dewan juri dan teman-teman Pentikasmar yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita dapat melaksanakan perlombaan ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Teman-temanku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato dengan tema meneladani akhlak Rasulullah. Ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Jadi agar kita mencintai Rasulullah, maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu. Lalu bagaimana cara kita mengenal Rasulullah? Salah satunya yaitu dengan senantiasa membaca Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan yang lain sebagainya. Teman-temanku yang dirahmati Allah, di dalam diri Rasulullah terkumpul akhlak dan sifat-sifat yang utama, di antaranya santun, lemah, lembut, jujur, rendah hati, dan tidak sombong. Berbeda dengan akhlak manusia, dari dulu sampai sekarang masih ada akhlak yang iri, sombong, dan sebagainya. Tapi ada juga akhlak yang baik, tapi kayaknya sedikit sih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Rasulullah ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka harapan saya semoga
Rasulillahi uswatun hasanah, yang artinya sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Rasulullah merupakan suri Taurat yang baik bagi umatnya. Maka bersegeralah menjalankan teladan-teladannya dan segeralah untuk menjauhi larangan-larangannya, beribadah dengan syariat-syariatnya, dan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah, tanpa ditambah ataupun dikurangi sedikit pun. Apabila kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati, diantaranya akan mendapatkan kesempurnaan iman. Teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama bersolawat tentang kisah sang Rasul. Rohatil atyaru tasdu bilayalil maulidin wa barikun nuriyabdu min ma'ani ahmadi bila wa barikun nuriyabdu min ma'ani ahmadi bilayalil maulidin. Yang tadi kita bersolawatnya itu tentang kisah sang Rasul. Sebelum saya menutup pidato kali ini, ada pantun dulu nih. Burung dara, burung cenderawasih. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terhilap kepada keluargana, para sahabatna, oke selaku urang ke umatna, mudah-mudahan kenging sepatul uzma angkin yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam ialah dengan menggunakan akhlaknya. Tidak pernah beliau memujuk orang Arab dengan hartanya. Ayo, siapa yang masuk Islam dapat 50.000. Dengan menakut-nakuti orang. Awas ya, kalau nggak masuk Islam aku pecat jadi orang Arab. Dakwahnya menggunakan akhlak. Sebagaimana dalam hadis beliau, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Ada seorang kafir yang selalu meludahi Nabi, kata beliau, berangkat ke masjid. Hingga suatu hari Nabi heran, kemana orang yang selalu meludahiku? Dicari kafir tersebut hingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasul, sedang apa kau di sini?" "Sedang mencari orang." "Siapa ya Rasul?" "Orang yang biasa meludahiku." Kok tumben hari ini nggak ada?" "Sakit ya Rasul." "Sakit ya Rasul." "Sakit apa?" "Demam." "Iya Rasul." Sepulang beliau di masjid, beliau bertanya kepada istrinya, "Aisyah, ada makanan?" "Ada ya Rasul." "Kurma sama roti." "Bungkuslah, aku mau menengok orang sakit." Kemudian beliau berjalan menuju kafir tersebut. Lalu beliau mengetuk pintu. Tok tok tok. "Assalamualaikum." "Siapa?" "Aku Muhammad." "Muhammad yang mana? Langganan kamu." Dari balik pintu kafir tersebut, tubuhnya gemetaran sambil membukakan pintu. "Dari kemarin hingga saat ini belum ada seseorang teman yang menengokku. Kau yang setiap hari kuludahi datang melengok, tiada benci. Kuludahi datang melengok, tiada benci di hatimu. Sangat mulia akhlakmu Muhammad. Maka saksikanlah mulai saat ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
masuklah Islam. Kafir tersebut karena melihat keagungan akhlak Rasulullah SAW, saking mulianya akhlak Rasulullah, Allah pun memujinya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 8 yang artinya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Yang terakhir, sebagai umat beliau, marilah kita meniru, marilah kita meneladani, marilah kita mencontoh, marilah kita jadikan uswatun hasanah akhlak beliau yang mulia. Akhirnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal dari kelas 8 C. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wa muslimin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya akan menguraikan tentang meneladani akhlak Rasulullah SAW. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, salah satu keberhasilan Rasulullah SAW dalam dakwahnya menyebarkan agama Islam ialah menggunakan akhlak sebagian mana ada dalam hadis beliau. Sesungguhnya aku diutuskannya hanyalah untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Hadis riwayat Ahmad. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, ada seorang kafir yang selalu meludahi Nabi dikala beliau berangkat ke masjid, hingga suatu hari Nabi heran, kemana orang yang selalu meludahiku? Bicara kafir tersebut hingga ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, sedang apa kau di sini? Sedang mencari orang. Siapa ya Rasul? Orang yang biasa meludahiku kok tumben hari ini nggak ada sakit ya Rasul? Sakit apa? Demam ya Rasul. Sepulang beliau dari masjid, beliau bertanya pada istri Aisyah, ada makanan? Ada ya Rasul, kurma sama roti, bungkuslah, aku menengok orang sakit. Kemudian beliau berjalan menuju rumah kafir tersebut, lalu beliau mengetuk pintu 3 kali. Assalamualaikum. Siapa? Aku Muhammad. Muhammad yang mana? Langganan kamu. Dari balik pintu kafe tersebut, tubuhnya gemeter sambil membuka pintu. Dari kemarin hingga saat ini belum ada seorang pun teman yang menengokku kau yang tiap hari peludai datang menengokku, tiada benci di hatimu, sungguh mulia akhlakmu Muhammad, maka saksilah mulai saat ini, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuklah Islam kafir tersebut karena melihat keagungan akhlak Rasulullah SAW. Saking mulianya akhlak Rasulullah, Allah pun memuji dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 8 yang artinya, engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Teman-temanku yang dimuliakan Allah, sebagian oleh di rumah, ingatlah pesan yang terakhir sebagian umat beliau, marilah kita meniru, marilah kita meneladani, marilah kita mencontoh, marilah kita jadikan uswatun hasan akhlak beliau yang mulia. Akhirnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang salah, katakan dari saya, mohon maaf. Sekian dari saya. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.